Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya ingin coba mengangkat berita yang sudah lama tidak muncul kembali. Kita tidak tahu apakah ketidakmunculan berita ini karena mungkin masyarakat pun sudah lelah, atau ya institusi yang bertanggung jawab atau lembaga yang saat ini sedang bermasalah itu sengaja mendiamkan. Nah, apa permasalahan itu? Kami ini datang dari keluarga korban atas bangkrutnya atau atas tumpurnya perusahaan asuransi AJB Bumi Putra. AJB Bumi Putra, ya. Nah, jadi keluarga kami itu adalah kakak saya sendiri dan suaminya, iparnya yang masuk mendaftar atau diikutsertakan sebagai tertanggung di dalam asuransi Bumi Putra, AJB Bumi Putra. Nah, kalau saya tidak salah di dalam polisnya itu tahun 2018 itu sudah jatuh tempo, harusnya dibayarkan. Akan tetapi pihak AJB waktu itu mengatakan mereka tidak lagi punya kemampuan untuk membayar dan disuruhlah bersabar untuk menunggu, karena metode pembayarannya itu melalui pembayaran tunda, artinya pakai skema pembayarannya, tidak lagi bisa langsung tunai dibayarkan sebagaimana mungkin yang dijanjikan di awal. Nah, jumlah yang harusnya diklaim itu kurang lebih dari mereka berdua itu, kakak saya dan ipar saya itu berjumlah itu 200-an juta gitu. Nah, ketika mereka mendatangi kantor AJB di Jakarta, kebetulan mereka juga tinggal di Jakarta, mereka mengatakan akan dibayarkan tapi bersabar. Nah, mereka sudah bersabar, dan dari surat yang dikeluarkan oleh AJB itu, AJB itu minta supaya pihak dari tertanggung atau pemegang polis itu bisa bersabar, dan itu akan dibayarkan dari mulai tahun 2018. Nah, sampai sekarang klaim dari kakak saya itu belum dibayarkan. Kami mendengar ada satu wawancara reporter dari majalah Kontan dengan direktur utama dari AJB Bumi Putra, yaitu Bapak Irfandi Gustari. Dalam wawancara itu sang wartawan mempertanyakan seperti apa sekarang kondisi dari AJB Bumi Putra dan kewajiban-kewajiban seperti apa yang sudah mereka bayarkan kepada nasabahnya, kepada pemegang polis. Nah, dari pemaparan yang kami dengar dari Pak Irfandi Gustari ini, bahwa mereka kurang lebih sudah membayarkan kepada 21.000 pemegang polis dengan jumlah kurang lebih 60 miliar yang sudah dibayarkan. Dan menurut Direktur Utama AJB Bumi Putra, kurang lebih mereka mempunyai nasabah 53.000, kurang lebih seperti itu yang saya dengar. Jadi yang lainnya itu masih sedang menunggu tahapan-tahapan untuk dibayar. Dan di total kewajiban AJB Bumi Putra kepada nasabahnya, kepada pemegang polis itu, kewajibannya itu kurang lebih 5,2 triliun. Angkanya sangat fantastis. Sementara yang dibayarkan kalau tadi kita dengar baru 60 miliar. Jadi kita nggak kebayang seperti apa caranya nanti AJB Bumi Putra ini bisa menunaikan janji-janjinya, mungkin ketika mengajak orang untuk bisa ikut sebagai pemegang polis di asuransi yang mereka
pimpin gitu. Lalu kemudian sang wartawan itu mengejar, kira-kira dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap pemegang polis, kira-kira upaya seperti apa yang akan dilakukan oleh AJB Bumi Putra. Lalu kemudian dijawab oleh Pak Irfandi Gustari, ada 2 hal katanya yang akan dilakukan untuk melunasi kewajibannya kepada para pemegang polis. Yang pertama menurut beliau itu adalah dengan melepas atau menjual aset-aset milik AJB Bumi Putra. Bisa berupa kantor, bisa mungkin berupa tanah dan barang bergerak lainnya lah. Nah itu sampai di situ kami merasa itu masih masuk akal ya. Meskipun melakukan penjualan terhadap aset juga tidak gampang. Karena tentu kalau kita itu lihat dengan kondisi bangsa kita saat ini kan daya beli dari masyarakat juga sedang lemah, daya beli sedang rendah. Jadi untuk melakukan penjualan terhadap aset-aset itu juga makan waktu. Tapi bagi kami skema yang seperti itu atau planning yang seperti itu masih masuk akal, karena artinya ada aset yang akan dijual. Lalu yang kedua yang menurut kami itu yang menjadi tidak masuk akal itu kurang lebih disampaikan oleh Pak Irfandi Gustari itu adalah dengan mengoptimalkan usaha-usaha dari AJB Bumi Putra. Kami sendiri belum tahu usaha-usaha itu atau upaya-upaya itu seperti apa. Lalu kemudian dalam pemaparannya berikutnya kami tangkap adalah bahwa akan mengoptimalkan pembayaran premi. Kami bingung, pembayaran premi yang dimaksud itu seperti apa? Apakah AJB Bumi Putra masih akan menjual produknya kepada orang lain? Artinya mengajak orang lain untuk masuk sebagai pemegang polis di AJB Bumi Putra, atau meningkatkan premi dari orang-orang yang saat ini sedang memegang atau sebagai pemegang polis. Apakah seperti itu? Nah bagi kami pilihan kedua ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana bisa mengoptimalkan? Nah mungkin daya pikir kami yang terlalu kecil gitu ya, atau mungkin kami tidak bisa menjangkau pikiran dari Pak Dirut ya, dengan mengoptimalkan premi itu. Kami tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi akal sehat kami mengatakan, apakah mungkin orang masih mau mengoptimalkan pembayaran preminya, atau apakah mungkin orang masih mau masuk ke AJB Bumi Putra untuk menjadi pemegang polis sebagai tertanggung? Rasanya sebagai manusia mungkin mendengar kata AJB Bumi Putra saja, mendengarnya saja mungkin kita udah nggak kepingin. Kalau bisa telinga kita itu kita tutup. Sama kalau mendengar asuransi Jiwasraya juga, mungkin kalau bisa kita jangan mendengar itu, kita tutup saja telinga kita. Gitu ya. Nah, itu sebabnya tadi kami katakan, apakah mungkin cara kami berpikir yang tidak sehebat dari para direktur di AJB Bumi Putra, tapi kalau mungkin pun seperti itu, kami yang tidak mampu menjangkau cara berpikir dari Dirut Bumi Putra, ada baiknya juga mungkin dipaparkan kembali, diinformasikan kembali kepada masyarakat bahwa gini loh, kami sanggup membayar tunggakan-tunggakan AJB Bumi Putra dengan metode-metode seperti ini. Mungkin boleh juga disampaikan. Tapi kami beranggapan, ya artinya kita berpikirnya secara sederhana saja. Bagaimana mungkin kita masih mau mengoptimalkan uang kita di satu perusahaan yang menurut kita, kalau tidak boleh dikatakan menurut kita perusahaan itu brengsek, ya, bagaimana mungkin kita masih mau lagi menanamkan modal kita atau memberikan uang kita kepada perusahaan itu? Itu kan satu hal yang nonsens, tidak masuk akal gitu ya. Jadi kami sampai saat ini
tentu masih mengharap dan menunggu kira-kira kapan dibayar tunggakan-tunggakan ini kepada nasabah. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan antara wartawan majalah Kontan itu atau tabloid Kontan dengan Pak Dirut, kami mendengar itu semua akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun yang telah dimulai sejak Maret 2023 kalau kami tidak salah tadi. Maret 2023. Jadi berarti kita tunggulah sampai Maret 2026. Apakah skema atau metode-metode pembayaran tunda yang mereka sebutkan itu bisa terlaksana? Atau jangan-jangan beritanya sudah hilang lagi, menguap entah kemana. Nah, jadi tentu dalam hal ini kami berharap juga kalau bisa pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kewajiban AJB Bumi Putra terhadap nasabahnya, yang mana mungkin nasabah itu adalah orang-orang kecil yang mengumpulkan uang-uangnya, ya rupiah demi rupiah itu dikumpulkan untuk bisa membayarkan premi setiap bulannya. Tetapi kemudian setelah mereka akan mengklaim, setelah mungkin polisnya jatuh tempo, mereka tidak bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan. Nah, jadi ini mungkin salah satu harapan masyarakat kepada pemerintahan yang sekarang ini agar kiranya bisalah diselesaikan dengan cara apa dan bagaimana, itu tentu pemerintah punya taktik dan strategi untuk itu. Terima kasih, itu semacam keluhan dari kami. Selamat sore.